sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Semua dosa hilanglah. Haleluya. Semua duka cita hilanglah. Hidup kekal bahagia bersama Yesus selamanya. Kita bersama Yesus. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Semua dosa hilanglah. Semua segala tangisan hilanglah. Hidup kekal di surga kelak selama-lamanya. Amin. Ada janji Tuhan, hidup kekal di surga. Haleluya. Penuh dengan kemuliaan Tuhan bersama Tuhan Yesus Bapakku. Marilah kita mau setia, kita cinta Tuhan Yesus dan taat sampai langkah kita yang terakhir. Amin. Haleluya. Komitmen kita menjadi anak Tuhan, lakukan semua perintah Tuhan, lakukanlah semua dengan cinta dan setia. Haleluya. Semua tangisan hilanglah, semua duka cita hilanglah. Hidup kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh glory, glory. Haleluya. Sebentar lagi. Haleluya. Kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Semua duka cita hilanglah, semua bumi dunia akan lenyap. Hidup kita di surga selamanya. Amin. Haleluya. Dalam Matius pasal 24 ayat 30 dan 31 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, yaitu Yesus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Yesus datang dengan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Oh glory, glory. Haleluya. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus juru selamatku. Hatiku sangat rindu Bapa menanti kedatanganmu Yesus. Aku mau diangkat bersama Yesus ke surga. Amin. Haleluya. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus kalau air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Semua dunia akan berlalu. Oh glory, glory. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Semua duka cita hilanglah,
Semua kehidupan yang lama telah lenyap. Hidup bersama Yesus di surga selamanya. Oh haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, dan selalu kami memuji nama-Mu yang agung itu. Nama-Mu yang agung sempurna. Aku cinta Kau Yesus, Engkau Bapakku, aku hamba-Mu, aku anak-Mu Bapa. Terima kasih. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi kelak aku bersama Tuhan Yesus selamanya. Oh surga yang kekal, bahagia selamanya. Hidup kekal bersama Yesus selamanya. Haleluya. Sucikan hati kami Bapa, mulut kami hamba-Mu, kami anak-Mu. Mau sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran. Kami lapar haus akan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami semua anak-anak-Mu. Siapkan hati untuk firman-Mu Bapa. Haleluya. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa, ampunilah salahku Bapa. Bentuklah hidupku sesuai dengan rencana-Mu. Ubah hatiku, ubah pikiranku, tubuh jiwaku terpelihara sempurna sampai Yesus datang. Haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi hatiku rindu hidup mau bersama Yesus selamanya. Engkau Bapakku yang sangat ku cinta, Engkau Tuhanku, Rajaku, Yesusku, Juru Selamatku. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, tidak yang lain, hanya Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam tanggal 18 Mei 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Tuhan pelihara kita dari pagi, siang sampai sore, malam sebelum kita berbaring tidur. Siklus kehidupan manusia seperti ini. Tuhan izinkan kita bangun pagi dengan yang sehat dan beraktivitas
Karena itu janji Tuhan, Tuhan berikan bumi itu, saudara kita kuasai. Tetapi jangan lupa, ada kuasa di atas segala kuasa Tuhan Yesus yang senantiasa kita berharap kepada Dia. Apapun keadaan kita, senantiasa tidak boleh jauh dari Tuhan. Tapi semakin melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kan hidup kita diberkati sama Tuhan. Kita bisa sehat sampai detik ini, sampai saat ini. Ya, saudara sadar dalam nama Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Contoh saudara, gravitasi bumi ini kalau sampai Tuhan putus, hancur saudara. Ya, lepas semuanya. Ya, sistem diatur sama Tuhan yang begitu agung, begitu sempurna. Sampai detik ini kita dipelihara. Itu karena kemuliaan kasihnya Tuhan. Hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini, itu semua karena kasih setia, kasih anugerah, kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, sebentar lenyap manusia. Bayangkan kalau Tuhan murka nanti, lenyap saudara. Makanya kalau Tuhan berkata dalam Yohanes 3:36, biarlah kita percaya dan taat. Kalau kita tidak taat kepada anak, berarti kita di bawah murka, saudara. Itu Yohanes 3. Kalau bayangkan kalau Tuhan sudah murka, siapa yang bisa lawan Dia, saudara? Tidak ada, saudara. Hancur semua manusia. Sebentar nafas kita aja dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, selesailah. Ya, cuma banyak orang-orang yang sudah diambil sama Tuhan, nyawa bisa hidup lagi, nggak bisa, saudara. Ya, kalau Tuhan tidak diizinkan hidup, nggak bisa, selesai sudah. Ya, Yohanes 3:36 saya mau baca. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kesimpulannya, orang percaya kepada Tuhan harus paralel diiringi dengan ketaatan. Tidak cukup hanya percaya, tapi percaya tidak taat. Ya, oh aku percaya Yesus, tapi tidak mau menjadi pelaku firman. Itu bohong, bullshit itu. Tapi kita sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, harus taat kepada janji. Itu bukti. Ya, sebagai bukti kita cinta Tuhan. Aku percaya kepada Engkau Tuhan, dan aku mau setia, aku mau taat, aku cinta. Sebagai bukti kita cinta Yesus, kita percaya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan keselamatan, pintu surga terbuka melalui pengorbanan Kristus, sehingga tidak ada kutuk lagi dosa, asal kita tidak bermain dosa. Jangan sampai Tuhan sudah buka pintu surga, saudara main di dalam dosa. Itu bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan surga. Salah kita, salah manusia itu yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tapi mari sebagai bukti respon kita atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bukti ini, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan pelihara Bapak Ibu. Sebagai bukti respon kasihnya Tuhan, saya ingin membalas cinta Tuhan, yaitu bukti taat kepada firman Tuhan. Salah satunya saya taat. 2 Timotius 4:2, beritakan firman. Saya beritakan firman Tuhan pagi dan malam. Terus, dan saya kedua, saya mau taat. Saya jangan sampai beritakan firman, saya sehingga taat, hidup di dalam dosa. Tidak bisa. Dalam nama Yesus, saya injak-injak itu dosa dalam nama Yesus. Dengan kuasa kebenaran firman Allah. Oleh Roh Kudus, darah Yesus. Dan kita senantiasa, kita minta dipimpin Roh Kudus. Untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, kita diisi dengan berita surgawi. Kita diisi dengan mana dari surga. Bukan mana dari dunia ini, bukan mana dari dunia makanan yang kita makan sehari 3 kali. Sudah cukup, saudara ya. Kalau kelebihan makanan dari dunia ini bisa membawa sakit penyakit kolesterol, darah tinggi, ya segala macam bisa terjadi. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca Ibrani pasal 12, cukup 1 ayat karena Tuhan gerakan saya, cukup 1 ayat karena ayat ini maknanya dalam, saudara. Itu menjadi kerinduan kita bersama, yaitu Ibrani 12 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin, puji Tuhan. Ada tinggal penting di sini, hanya 1 ayat, tapi tinggal penting yang kita harus dalami. Waktu saya berdoa kepada Tuhan tadi, rencana saya mau sampai akhir, sampai 29. Tapi Tuhan bicara kepada saya 1 ayat untuk dijelaskan. Tinggal penting. Yang pertama, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ini menjadi kerinduan kita. Supaya kita menjadi jemaat, saudara sudah menjadi jemaat atau belum nih di dalam gereja? Harus.
Dan nomor satu, saudara, menjadi jemaat ada vertikal, horizontal. Harus ada berjemaat di gereja, saudara. Ya, harus. Itu berarti nama ingin terdaftar. Itu bukti taat. Kan berjemaat di gereja beribadah kepada Tuhan, itu firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10:25 yang kemarin sudah saya katakan, berapa saat yang lalu saya mau baca. Ibrani pasal 10:25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini, menjelang hari Tuhan mendekat, mari kita mau setia kepada Tuhan. Berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Keluaran 23-25 juga harus beribadah kepada Tuhan. Itu harus, itu firman Tuhan. Maka kita belajar taat kita supaya kita menjadi jemaat-jemaat yang sulung. Jemaat yang sulung artinya menjadi jemaat satu-satunya. Kan ikut Yesus adalah sulung pribadi-pribadi, saudara. Ikut Yesus pribadi-pribadi, saudara. Ya, bukan komunitas. Tuhan berfirman dalam Matius 24 ayat 40. Ada dua orang di dalam. Satu ditinggalkan, satu diangkat. Berarti pribadi-pribadi. Dan kalau kita bicara ada seorang yang ketemu Yesus dalam Lukas 13, itu juga seorang, bukan banyak orang. Nah, coba saya mau bacakan. Lukas pasal 13. Lukas pasal 13, saya mau baca. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau orang ini diselamatkan. Ini seorang, bukan banyak orang. Jadi ikut Yesus pribadi-pribadi. Dan mari kita mau ikut pribadi Yesus menjadi yang sulung jemaat. Supaya kerinduan kita, supaya nama kita terdaftar. Ini kerinduan, saudara. Kalau nama kita tidak terdaftar dalam Wahyu pasal 20:15, kalau nama tidak terdaftar, dicampakkan dalam laut api, saudara. Maka satu ayat saya sudah dalam nih. Ngeri, saudara, ngeri. Takut saya. Wahyu 20 ayat 15 katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Waduh, minta ampun dalam nama Yesus. Tidak mau, saudara. Tapi kita mau hidup bersama Yesus. Seperti lagu pujian, oh glory, glory. Sebentar lagi kedatangan Tuhan, sudah tidak lama lagi. Biar kita senantiasa berjuang. Ikut jalan yang sempit. Seperti Yesus tadi berkata dalam Lukas 13. Supaya waktu ditanya, sedikit Tuhan yang mau selamat. Apa kata Yesus? Saya mau jawab lagi. Terangkan firman Tuhan. Dia 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk. Jadi Tuhan berkata kepada setiap orang. Supaya pribadi-pribadi kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Banyak orang mau masuk dalam pintu keselamatan. Tapi kalau tidak bertobat, kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, bagaimana, saudara? Ikut mau masuk surga harus ikuti SOP surga. Mau masuk surga ikuti kehendak Tuhan. Kan Tuhan berkata dalam Matius pasal 7, oh ini firman Tuhan. Selalu saya tekankan, saya ingin menjadi hamba Tuhan. Akan mengajar Bapak Ibu semua, mari ikuti firman Tuhan. Seperti saya ikuti firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya komit dengan Tuhan. Saya ikuti firman Tuhan. Saya mau ikuti jejak Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 2. Saya mau baca. Tuhan sudah panggil kita. Mari kita ikuti jejak Yesus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya berarti ikuti jalan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Kalau kita tidak ikuti firman Tuhan. Maka Tuhan berkata loh ya. Di Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti kalau mengenal itu butuh waktu, saudara. Berarti kalau tidak pernah dikenal Tuhan, berarti dari awal hingga saudara itu menjadi orang yang betul-betul orang yang tidak dikenal sama Tuhan, tidak ikuti firman Tuhan. Mari kita melalui firman Tuhan hari ini, malam ini sebelum kita berbangun tidur, supaya kita ikuti firman Tuhan, supaya kita betul terdaftar di dalam kerajaan surga, saudara. Terus berikutnya saya mau baca firman Tuhan dalam Ibrani 12:23 yang kedua. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang yang kedua ini, saudara. Nanti ada penghakiman. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 9 dan 7. Manusia satu kali mati. Setelah itu datang penghakiman. Ini berlaku umum. Semua orang, saudara. Semua orang. Ibrani 9 dan 7. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan setelah itu dihakimi. Jadi bagi setiap orang. Tapi bagi orang-orang yang itu di dalam firman Tuhan. Nah, yang ketiga. Coba yang ketiga.
dan kepada orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini beda. Jadi kita dibenarkan karena firman Allah, makin hari makin disempurnakan. Saudara. Berlaku, saya kasih ayat terakhir, Rom 8 ayat 1. Nah, jadi bagi orang benar menjadi sempurna, tidak ada penghukuman. Saudara. Rom 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini tidak ada penghukuman. Berarti kalau tidak ada penghukuman, tidak mengalami proses pengadilan. Kan begitu, saudara. Seperti saya dan saudara kalau tidak pernah mengukur apakah masuk dalam proses pengadilan, ya tidak pernah saya. Mana pernah masuk pengadilan saya. Wong saya sendiri tidak pernah melanggar hukum. Tapi bagi orang melanggar hukum seperti yang di penjara, ya itu kan yang dipenjara di kantor polisi ya, sudah kena menjadi tersangka, itu nanti akan proses dalam pengadilan, saudara. Dihukum berapa tahun itu. Nah, oleh karena itu mari kita melalui firman Tuhan jadikan kita untuk menjadi anak-anak yang sulung, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang benar dan akan disempurnakan seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Biar hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan, yaitu kita minta supaya kita rapture, diangkat. Saya pribadi bersama keluarga, saya juga berdoa buat Bapak Ibu. Mari dalam nama Yesus kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan, kita rapture, diangkat, hidup bersama Tuhan. Tubuh kita yang hina ini akan diubah dengan penuh dengan kemuliaan bersama Tuhan. Seperti Henokh dalam Alkitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Henokh diangkat sama Tuhan, 24-25, diangkat sama Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Elia diangkat dengan kereta berkuda api. Seperti Musa, Yesus sendiri naik ke surga. Gereja Tuhan sama di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kita diangkat bersama dengan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan penuh dengan kemuliaan. Oleh mari kita mencintai Yesus, kita mau setia, kita lakukan apa yang Tuhan mau, hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi, haleluya, kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Semua duka hilang lalu, semua dunia akan lenyap, hidup kekal di surga selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi bersama Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Aku rindu Bapa untuk selalu berjumpa dengan Yesus sampai aku hidup di surga selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat semua firman-Mu. Kerinduan kami, nama kami tertulis terdaftar di surga Bapa. Aku mau setia, haleluya. Aku mau cinta Tuhan Yesus. Aku mau selalu taat firman Tuhan. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku Bapa, baharuilah hatiku, sifatku, karakterku dalam nama Tuhan Yesus. Ubahlah hidupku Bapa, memiliki karakter Kristus, haleluya. Hidup serupa dengan Kristus, haleluya. Sampai aku hidup di surga selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Berbaring tidur tapi berjaga pada nomor satu. Mari kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya nanti kelak sesuai dengan firman Tuhan, nama kita terdaftar hidup di surga bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.